Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Berjumpa lagi bersama saya Lani. Saya Tari. Dan yang pasti di hari yang cerah ini di bulan puasa ya kan Dek. Dan yang baru masuk dari itu ya. Apa? Di BCA ya masuk iya, ya. Jadi bilang langsung di suami kita. Langsung gitu ya kan. Iya. Dan itu uangnya cuma numpang lewat ya Iya, kan. betul, betul. Karena karena mau dibeli-beli ya, langsung beli kue lebaran ya. Iya betul pastinya. Nah, jadi kita akan mengisi langsung hari-hari kalian. Langsung dipatahkan omongan kalau mengenai itu ya. Kenapa? Langsung aja kita kan ngejar. Oh, ngejar. Untuk buka puasa kan. Oh, gitu. Nanti basi gue yang kita beli. Oke. Iya. Kalau gitu lanjut Kak langsung ke berita pertama. Ada apa itu Kak? Nah, jadi mengenai pasangan suami istri Pato Pasutri membawa kabur balita dan sepeda motor tetangganya di Betongkuis, Kabupaten Deli Serdang. Dekat rumah Kakak dong. Memang daerah itu selalu kau bilang dekat rumahku ya. Padahal tahu udah berapa meter ke depan aja. Oh iya. Kalau gitu dekat rumah Bang Indra dong gitu. Oh iya, ya Bang kan? Indra ya. Kayaknya jangan-jangan Bang Indra ya pelakunya. Iya, memang iya. Coba kita tengok aja nih. Nah, jadi korban dan pelaku pasangan suami istri tinggal bertetanggaan di Jalan Nusa Indah, Gang Melati, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batangkuis. Kasus ini pun sudah dilaporkan ke Polsek Batangkuis. Jadi informasi yang dihimpun pelaku pasangan suami istri ini bernama Henry dan Resma. Sementara balita yang dibawa kabur bernama Muhammad Habil Al-Albitzar yang masih berusia 14 bulan. Jadi sepeda motor yang digelapkan itu Yamaha Lexi deh. Oke. Jadi dapat kereta dapat bayinya ya kan. Emang nggak ada ya pikirannya ya? Iya, memang nggak ada. Kalau ada pikirannya pasti nggak kayak gitu iya, deh. Betul ya kan? ini memang. Nah, jadi setelah itu ayah dan ibu korban, Benny dan Endah Claudia, hingga saat ini masih terus menanti kepulangan anaknya. Mereka berharap agar anaknya saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat deh. Jadi mereka tidak menyangka kalau Pasutri yang sudah dianggap seperti adik sendiri. Tunggu ya, lari dia langsung. Tega berbuat seperti ini katanya. Saat ditemui di kediamannya Rabu 5 April 2023, Endah pun masih terus sering menangis walaupun baru 2 bulan tinggal di rumah kontrakan, namun banyak tetangga yang prihatin atas musibah yang dialaminya. Nah, itu ya kan. Kadang-kadang yang dekat-dekat ini yang tidak disangka ya. Benar, kan, yang udah dianggapnya seperti adik sendiri, bahkan bisa jadi pelakor tiba-tiba. Itu yang lebih ngeri kayak di film-film Indonesia. Tapi ini lebih parah loh, Kak. Yang diambil anaknya. Kan? Iya kan? Ada juga yang kayak gitu-gitu rupanya ngambil barang ya kan. Aduh, ngeri lah. Memang. Baru kan para keluarga dekatnya pun masih terus berdatangan memberikan semangat dan doa untuknya. Saya cuma mau anak saya saja katanya kan. Kalau sepeda motornya mau diambil ya udah silahkan, saya ikhlas, tapi anak saya mohon dikembalikan. Kalaupun takut sama saya, titipkan saja dia kemana dan kabarin saya. Pasti akan saya jemput. Dia masih kecil dan masih butuh saya, ucap Endah sambil menangis. Ya iyalah, aku pun kalau kayak gitu kurasa ya Allah. Kita ini ya kan, Dek, kita apa iris-iris kurasa yang penculiknya. Berubah jadi dinosaurus ya? Jangan dinosaurus lagi. Naga? Bukan. Jadi apa? Apa ya, Nak? Apa ya? Jadi mak lampir dia. Lampir ya. Biar terbang pakai sapu ya kan. Iya kan, pukulnya pakai sapu. Betul. Gerem kali aku lah nengoknya. Kayak dinas kebersihan kita tonton aja langsung videonya Kak. Siapa ini Kak? Supaya nggak panjang kali cerita kita deh. Mau aku kadang ya. Silakan. Cekidot. Laporannya. Serdang Tribuners, saya beberapa waktu lalu mendapat informasi bahwasanya pasangan suami istri yang tinggal di rumah ini itu mengharapkan agar anaknya, itu anak ketiga atas nama Muhammad Abil ini segera dikembalikan oleh tetangganya. Jadi keluarga yang ada di rumah ini bertetangga dengan tetangganya yang ada di samping rumah. Nah, kemudian tetangganya ini melarikan atau membawa buah cinta mereka, ini anak ketiga, dan termasuk melarikan sepeda motor milik korban. Jadi sejauh ini pihak keluarga ini sedang berkumpul di sini menanti kepulangan dari sang anak yang dibawa oleh tetangga mereka yang baru mereka kenal. Nah, Nah, saat ini ada Ibu Endah Claudia. Ini adalah ibu dari Muhammad Abil yang dilarikan anaknya oleh tetangga, dan
sepeda motornya, termasuk sepeda motornya. Kak, boleh dijelasin Kak, bagaimana awal mula cerita anak kakak ini dilarikan sama tetangga? Jadi kejadian itu pukul 11 Bang. Hari apa itu Kak? Hari Senin tanggal 3 April. Pukul 11 kami duduk-duduk di cakruk di depan rumah si pelaku, atau lebih tepatnya di samping rumah saya. Iya. Duduk-duduk, setelah itu saya disuruh atau dititipkan belanjaan sama bude sebelah rumah. Jadi saya ke pajak beli cabai, terus saya ke rumah orang tua saya, untuk mengambil anak saya nomor 2. Iya. Sekaligus saya mau bayar arisan. Jadi setelah itu saya pulang, si pelaku 2 orang ini sama anak saya sekaligus sama tetangga lagi duduk di cakruk itu. Biasa kami kalau siang duduk di cakruk itu kayak biasa Bang. Saya cagakkan kereta saya ngantarkan belanjaan punya bude sebelah. Saya ngantarkan belanjaan, terus si pelaku yang laki-laki nanya ke saya, "Kak, bakso di depan itu buka Kak?" katanya. "Buka Bang," dia bilang gitu. "Minjemlah keretanya dulu Kak, mau beli bakso." Ini bilangkan nunjuk istrinya. "Oh ya udah," saya kasih uang 10.000. "Saya titip ya, Resma, kakak titip ya beli bakso untuk Dilan," bilangkan abangnya si adik ini. Anak saya nomor 2. "Kakak titip beli bakso ini untuk si abang." "Bakso kosong Kak?" "Iya." "Kau mau makan di tempat apa dibungkus?" "Dibungkus saja Kak," katanya. Ya udah. Pikiran saya kan Bang, namanya beli bakso apalagi deket di depan sini, bungkus pasti nggak akan lama. Dan si Abil ini pas si pelaku menghidupkan kereta kami, si Abil ini, anakku ini, memang semua orang mau Bang ikut, apalagi ditengok orang naik kereta. Jadi dia kayak gini, kayak seperti mau ikut. Si pelaku perempuan ini menawarkan, "Abil mau ikut, ayo gitu." Pikiran saya Bang, saya nggak ada niat, Nggak ada perasaan firasat buruk ya? Nggak ada pikiran saya, hanya orang laki-lakinya pakai celana pendek, yang perempuannya rambutnya di kayak biasa, dan bilang beli bakso ke depannya. Pikiran saya paling lama 15 menit paling lama itu ya kan. Udah ikut Abil tadi, digendong si perempuan, diduduk karena dia di tengah-tengah kereta. Pergi orang itu Bang. Saya tunggu sampai setengah 2, jam 2 lewat, hampir setengah 3, kok nggak pulang-pulang. Inisiatif dari anak tetangga saya itu, "Bu, biar saya cek aja ya Bu," katanya. Yaudah dicek, akhirnya dicek tukang bakso, tukang misop lah di daerah Batangkui sini. Pulang dia, "Bu, nggak ada Bu, udah aku cek sampai di gang-gang sebelah, gang masuk kampung pun nggak ada," katanya. Walah, kemana lah Abil ini? Abil belum makan itu, belum tidur siang. Udah, pikiran saya masih positif, mungkin diajaknya raun anak saya ini kan. Udah jam 3 kurang, saya ke Tembung. Udahlah yuk ke Tembung, siapa tahu dia lagi belanja, saya bilang. Siapa tahu pun dia makan baksonya di Tembung, saya bilang gitu. Ke Tembung, saya sampai keliling Tembung, Simpang Jodoh sampai ke Jalan Pancasila. Kok nggak ada? Pikiran saya pas azan asar saya pulang, pikiran saya, oh mungkin udah pulang orang ini, udah di rumah gitu kan. Sampai rumah orang udah duduk di cakruk itu, nggak ada, kok belum pulang-pulang anak ini. Ya Allah, kemana lah? Pikiran saya cuma, oh ala Resma ini ngajak jalan-jalan si Abil. Belum pikiran dia ngelariin Bang. Saya gini, kok diajak jalan-jalan belum pulang-pulang, Abil kasihan, dia ngantuk, belum minum susu, belum makan, saya bilang gitu kan. Kapan kakak sadar mulai ini Ya, udah nggak beres lah gitu Kak? Ya sebenarnya udah sore itu udah perasaan saya udah gak enak, tapi tetap positif, disemangatin tetangga-tetangga saya ya, mungkin katanya diajak raut. Nah itu tadi Dek kejadiannya, aduh ngeri kali ya. Iya, dia sekalian melarikan sepeda motor dan sekalian menculik anaknya ya. Mungkin kita langsung ke Bang Indra Iya, aja. kita langsung ya, tanya kan? Mbak Indra aja kalau gitu. Ini Densus 86 ini Dek. Halo, selamat sore Bang Indra. Halo, selamat sore Bang. Tari aja Bang. Lani Tari. Oh iya, Bang, mengenai kejadian penculikan dan mungkin pelarian sepeda motor ini Bang, kira-kira Bang udah dihubungi nggak sih mungkin kerabat atau keluarga si pelaku nih Bang pada saat kejadian ini atau mungkin setelah kejadian ini Bang? Ya, jadi pihak keluarga saat ini sudah berusaha maksimal juga. Jadi selain melaporkan kasus penggelapan sepeda motor dan
penculikan ini, bisa dibilang seperti itu. Jadi pihak keluarga juga ini berupaya untuk mencari tahu siapa sebenarnya tetangga mereka ini, mengingat kedua pelaku ini menjadi tetangga korban ini baru sekitar 10 hari atau 2 hari setelah bulan puasa mereka ini menjadi tetangga. Artinya memang saat ini memang antara kedua belah pihak ini, antara korban dan pelaku ini belum mengenal jauh. Namun demikian, karena kejadian ini pihak keluarga korban ini berusaha dengan maksimal dengan melacak media sosialnya seperti itu. Jadi tadi wawancara saya sama ibu korban juga ini berhasil mencari sedikit petunjuk mengenai pelaku ini. Pelaku laki-laki yang atas nama Hendri ini diketahui oleh ibu korban ini adalah warga Sumatera Barat. Jadi di sana ibu korban ini sempat melalui media sosial sempat berkomunikasi dengan mantan istrinya. Jadi pelaku perempuan yang saat ini itu adalah istri kedua, disebut istri kedua, di mana dari hasil cerita antara ibu korban dengan mantan istri pelaku ini dibenarkan bahwa memang mereka pernah menikah, namun sudah cerai, dan saat ini antara pelaku ini memang sudah menikah lagi, namun nikah siri seperti itu. Jadi pencarian melalui media sosial, mencoba menghubungi nomor teleponnya lagi, ini memang sudah dilakukan. Hanya saja untuk nomor telepon ini memang sudah dihapus. Bahkan akun media sosial milik pelaku ini juga sudah ditutup, sudah diblok seperti itu. Oke Bang, apakah korban sudah melakukan pelaporan ke kantor polisi? Ya, jadi karena memang kasus ini sudah lebih dari 24 jam, ini keluarga korban ini sudah melaporkan kasus ini ke Polsek Batangkuis. Jadi memang dari hasil keterangan polisi sementara ini, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan juga melihat CCTV yang ada di sekitar Batangkuis. Jadi dari hasil penyelidikan sementara memang pelaku ini setelah meminjam sepeda motor korban dan membawa balita ini langsung pergi ke arah Tanjung Perawa. Sejauh ini masih dilakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi juga dalam hal ini belum bisa berkomentar banyak karena memang tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mengungkap kasus ini juga masih bisa dibilang belum bisa seluruhnya diucapkan demi ke depan pelaku ini bisa ditemukan seperti itu. Oke Bang, kira-kira ada nggak sih Bang mungkin foto atau mungkin ciri-ciri para pelaku ini gimana Bang kalau boleh tahu? Ya, jadi kalau ibu korban ini tadi juga sudah sempat menunjukkan kepada saya mengenai sosok tetangga baru mereka ini. Jadi memang para tetangga yang jadi pelaku ini masih muda, jadi mereka juga belum mempunyai anak, masih berusia di bawah sekitar 30 tahun, makanya itu ibu korban ini menganggap sebenarnya sudah menganggap bahwasanya pelaku ini selama ini menjadi adiknya seperti itu. Bahkan ibu pelaku ini juga beberapa kali memberi makanan kepada pelaku karena memang sebagai tetangga mereka ini sempat dekat seperti itu. Jadi dalam hal ini bisa dibilang bahwasanya antara rumah pelaku dengan rumah korban ini bersebelahan. Jadi pada saat kejadian hari Senin itu mereka juga sempat ngobrol beberapa saat di depan rumah pelaku. Pada saat itu di situ ada dibuat tenda gazebo seperti itu. Disitulah mereka mengobrol, baru kemudian di situ pelaku memanfaatkan situasi dengan mencoba meminjam sepeda motor korban dan dengan alasan untuk membeli bakso ke simpang depan rumah gitu. Oke Bang, apakah rumah kontrakan pelaku itu udah diperiksa Bang? Ya, jadi menurut Kapolsek Batangkuis AKP Sahrijal, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan di rumah pelaku. Jadi ada dugaan ini memang sudah direncanakan dengan matang oleh kedua pelaku, mengingat barang-barang pelaku ternyata itu juga sudah kosong di dalam rumah. Jadi memang seperti ada perencanaan yang matang.
Nah, hanya saja belum bisa dipastikan apakah memang perencanaannya itu ingin melakukan penculikan atau memang ingin melakukan pencuri sepeda motornya saja. Ini masih jadi penyelidikan untuk mengetahui motif utamanya seperti itu. Hanya saja saat saya bertemu dengan orang tua korban di rumah, ini Ibu Endah selaku ibu korban ini terus menangis mengingat saat ini sudah hitungan hampir 3 hari ia tidak bersama lagi dengan anaknya. Jadi memang pada saat saya datang ini ibunya terus menangis, bahkan dia mengungkapkan sebenarnya dalam hal ini yang dia inginkan hanya anaknya saja gitu. Kalau untuk sepeda motornya dia mengaku sudah ikhlas karena dia berharap agar anaknya saja yang bisa dikembalikan oleh pelaku. Jadi dia juga sempat mengungkapkan bahwa terkait pelaku yang perempuan bernama Resma, ini dia juga mengharapkan Resma adalah seorang perempuan, tentu mengetahui naluri seorang ibu bagaimana, karena nanti ke depan juga akan menjadi ibu. Dari situ dia berharap agar Resma ke depan bisa berubah pikiran dan berniat untuk mengembalikan anak yang diambil itu, seperti itu. Oke Bang Hendra, kira-kira untuk si pemilik sewa-sewaannya itu gimana Bang? Apa waktu ingin kontrakan. masuk, nah itu ada nggak identitas kakak atau apa Ya. untuk dimasukin gitu Bang sebelum menyewa? Jadi pemilik rumah sewa ini adalah orang Tanjung Merawa, hanya saja di sekitar rumah sewa itu ada kakak dari pemilik rumah kontrakan. Jadi selama ini orang yang menyewa rumah itu berhubungan dengan kakak dari pemilik rumah. Nah, saat dipintai KTP, ini memang kedua orang pasangan suami istri ini selalu aja ada alasannya dengan mengatakan tinggal seperti itu. Jadi memang tidak diketahui secara pasti alamat mereka ini sebenarnya di mana, dan sebelumnya ini mereka ini dari mana itu juga belum diketahui secara pasti, karena memang artinya karena memang mereka ini baru menjadi tetangga, artinya kan sebelumnya mereka ini juga sebelumnya sudah pernah tinggal di daerah lain. Jadi dari hasil keterangan yang saya himpun dari pihak keluarga, pasca kasus ini viral juga di media sosial, saat ini juga banyak komentar-komentar dari warganet yang menyatakan bahwasanya pelaku itu sebelumnya juga mempunyai masalah dengan kasus yang sama, kurang lebih mau melarikan kendaraan sepeda motor milik orang yang dia kenal, seperti itu. Hanya saja ini belum bisa dibuktikan, ini masih dari temuan-temuan atau informasi yang digali oleh pihak keluarga setelah mendapat musibah ini, seperti itu. Oke, Mungkin itu aja. Mungkin ciri-ciri si adiknya iya, ciri-ciri gitu anaknya ya. gimana Bang? Mana tahu bisa Tribuners membantu kan Bang? Anak yang bernama Muhammad Abil Al-Abizar ini adalah anak ketiga pasangan Beni dan Endah. Ini usianya masih satu tahun 2 bulan, artinya masih 14 bulan. Jadi memang ciri-cirinya katanya cukup berdasarkan hasil cerita dan foto yang saya lihat itu punya bentuk fisik yang menggemaskan, memang menggemaskan. Ini juga mungkin bisa menjadi petunjuk bagi masyarakat luar untuk bisa membantu mengungkap kasus ini. Jadi untuk foto-fotonya ini saat ini juga sudah tersebar di media sosial, memang sengaja disebarkan oleh pihak keluarga. Ini juga sudah mendapat respon yang cukup baik dari masyarakat, karena memang kasus ini menjadi kasus perhatian. Nah, dalam kasus ini pihak kepolisian juga mengatensi, mengingat bukan hanya kasus penggelapan sepeda motornya saja yang terjadi, namun atensi yang diberikan mengingat kasus ini ada menyangkut soal anak yang dibawa kabur. Artinya kasus penculikan menjadi atensi yang besar bagi kepolisian untuk melakukan pengejaran dan pengungkapan dalam kasus ini. Iya, benar. Untuk sepeda motornya mungkin warna apa ya Bang? Iya Bang. Warna apa? Kalau platnya untuk boleh nggak sepeda disebutkan motornya, gitu? Ini disebutkan Yamaha Lexi. Untuk warna memang kita belum dapatkan warna apa, tadi belum kita tanya. Hanya saja Yamaha Lexi ini masih baru, inilah yang kemudian dilarikan. Oke. Karena memang pelaku ini datang ke situ tidak membawa sepeda motor gitu. Jadi inilah yang masih dikembangkan, apakah memang niatnya hanya untuk
mengambil sepeda motor orang yang dia kenal, atau memang ada niat juga untuk melakukan penculikan terhadap anak yang orang dikenalnya gitu. Oke, tapi memang cukup berani juga sih pemilik rumah sewa tuh ya Bang, menerima tanpa identitas yang lengkap ya Iya, kan. betul. Aduh, memang ngeri kali. Ya, seperti ini mungkin menjadi perhatian dari pemerintah di tingkat desa atau kelurahan agar bisa mensosialisasikan warga bagi warganya yang jadi warga baru atau warga asing ini untuk lebih dulu diterima dengan menunjukkan identitasnya seperti itu. Oke, dan mungkin hati-hati juga mungkin untuk ibunya juga ya kan. Mana tahu nih ada yang nelpon-nelpon palsu ya kan Bang, Betul. dibilang anaknya Jadi ternyata teman-teman, bukan juga. jadi teman-teman ini juga menjadi perhatian kita bersama agar tetap waspada, para Tribuners juga tetap waspada untuk menerima warga yang baru dikenal. Benar. Karena meski bisa saling dekat, namun tetap waspada, apalagi kalau memang identitasnya juga belum kita ketahui gitu. Oke Bang, mengenai penculikan anak ini Bang di daerah Batangkuis, ini kali pertama terjadi atau sudah pernah terjadi Bang? Ya, jadi kasus ini juga mengingatkan kita dengan kasus yang terjadi di Desa Payagambar beberapa waktu lalu. Waktu itu juga pelakunya adalah tetangganya, namun pada saat itu korbannya ini adalah wanita beranak berusia 4 tahun yang dibunuh dulu baru dilakukan pencabulan. Kasusnya memang kurang lebih hampir sama, tapi beda kasus gitu. Sama-sama pelakunya adalah tetangganya, namun pada terkait kasus yang di Payagambar itu adalah kasus pembunuhan disertai pencabulan. Sementara ini adalah kasus pencurian, penggelapan sepeda motor dan penculikan seperti itu. Untuk yang di kasus Payagambar kan kemarin sempat menghilang 3 hari, namun kemudian setelah 3 hari kemudian ditemukan jasad korban ini di belakang rumah pelaku seperti itu. Oke, semoga adik Abil itu cepat ditemukan ya Bang Dan ya. keadaan sehat Dan ya. keadaan Harapan sehat kita walafiat. bersama, karena ibu korban ini sempat menggaransi jika memang pelaku ini berubah pikiran, datanglah untuk mengembalikan anak-anaknya gitu. Kalau memang punya ketakutan nanti diproses atau segala macam, mohon anaknya bisa dititipkan di mana dan dikabari dia agar bisa dilakukan penjemputan. Dia hanya menginginkan anaknya untuk sepeda motor. Saat ini sudah tidak dipikirkan sang ibu dan sang ayah juga. Mereka hanya ingin mendapatkan anak, karena memang ini adalah anak ketiga. Jadi pasangan suami istri ini mempunyai anak pertama itu perempuan, anak kedua itu laki-laki, baru anak ketiga ini juga laki-laki. Anak kedua ini juga meski usianya masih 4 tahun, namun dia ini selalu bertanya-tanya kepada ibunya, kemana adik mak, seperti itulah. Itulah yang menjadi beban keluarga dan kesedihan keluarga saat ini atas musibah yang mereka alami. Itu menjadi hal yang berat juga untuk keluarga ini gitu. Oke Bang. Terima kasih untuk Bang. laporannya. Kita tunggu laporan selanjutnya. Selamat sore Bang Indra. Terima kasih Bang Indra. Aduh, Aku sedih ya kan Kak dengar ceritanya. Iyalah. Bahwasanya itu kan tetangga yang udah dianggapnya adik. Tapi baru 10 hari loh kenalnya dia. Iya, mungkin kan kepribadiannya terlihat sepertinya baik gitu kan. Itulah, Mungkin. rambut siapa tahu apa tuh namanya bahasanya? Rambut Rambut sama sama hitam, hitam. bulu ketiak siapa yang tahu, itulah yang ngeri itu yang kayak gitu-gitu. Iya, betul. Aduh pokoknya aduh bahaya kali ya kan Dek. Semoga si adiknya itu cepat ditemukan Cepat lah ya ditemukan kan. ya. Sadar lah yang menculik itu ya kan. Sampai mana kali lah kalian ya kan. Nah, cuman langkahnya. mungkin Kak dia tuh niat mau ngambil sepeda motor. Takutnya ya kan udah terencana kali soalnya. Karena tadi aku kan lihat kakak juga kan ada anak-anak yang ditinggal di jalan nih kan. Yang tadi belum nengok. yang di Instagram gitu juga kan. Takutnya seperti itu juga. Ada yang betul. rupanya dia Cuma ditinggalkan biasa kan nenek. kalau warganet ini kan dia gercep Dek biasanya. Iya. Langsung ketemu. Semoga ya kan cepat ketemu Iya, adiknya iya ya. kan. Aduh, memang pelakunya ini ngeri lah pokoknya apa ya bilang. Ya udah Kak lanjut langsung ke berita kedua. Ada siapa tuh Kak? Ada yang baca. Tadi Tadi kan kakak berita pertama Tadi kakak kan baca. udah baca juga. Udah baca Dek. Tunggu Ah. ya. Tadi kelewatan. Kan?
Oke, Polda Sumut menyimpulkan Bribka Arfan Saragi, anggota Polres Samosir, tewas bunuh diri, bukan dibunuh. Ini berita Kesimpulan kemarin ya. ini berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik Polda Sumut sejak 25 Maret hingga 4 April. Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak mengatakan dari hasil pemeriksaan forensik dan ahli toksikologi yang dilakukan, Bribka Arfan meninggal karena lemas akibat menenggak racun sianida. Racun yang diminumnya kemudian bereaksi ke saluran makan hingga ke lambung, lalu hingga ke saluran napas. Kemudian disertai pendarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul. Trauma tumpul yang dimaksud ialah memar di kepala karena adanya reaksi kejang yang menyebabkan kepalanya menghentak ke batu. Mungkin abis dia minum itu kan sakit kali ya kan, karena kan reaksi ke tenggorokan langsung ke lambung, dia kayak gini Panas kali kurasa kan. ya. Gitu. Dalam hal ini trauma tumpul dibagi menjadi dua, objek yang mendatangi benda atau akibat kejang dan benda yang mendatangi objek seperti halnya dihantam. Didukung keterangan ahli khususnya ahli forensik termasuk dukungan ahli toksikologi dan laboratorium forensik disimpulkan penyebab kematian korban mengalami mati lemas karena akibat masuknya sianida, kata Kapolda Sumut Irjen Panca Simanjuntak Selasa 4 April 2023 malam. Bisa kita lihat aja langsung Iya, videonya. panjang kali adik pun baca. 6 Februari 2023. Yang kedua terkait dengan laporan dari Ibu Jenny selaku istri almarhum Bribka AS tentang dugaan berkaitan dengan dugaan pembunuhan yang sudah dilaporkan ke Polda Sumut. Dan yang ketiga terkait dengan pengaduan masyarakat dari Ibu Jenny selaku istri almarhum Bribka AS, baik itu menyangkut pernyataan Kapolres Samosir maupun hal-hal lainnya yang menjadi pertanyaan dan kegelisahan serta pertanyaan dari pihak keluarga. Dan yang keempat adalah terkait dengan masalah penggelapan uang pajak kendaraan dari para wajib pajak kendaraan di unit UPT Panglurahan Kabupaten Samosir. Teman-teman sekalian, saya izin Pak Beni, Ibu Muki, saya harus sampaikan yang teman-teman pengacara dan Ibu Jenny sendiri. Setelah melaksanakan dan menarik perkara tersebut, penyidik tim Polda Sumut sudah melakukan langkah-langkah yang cukup cepat. Yang pertama, teman-teman sekalian, hari Sabtu tanggal 25 itu tim sudah turun ke lapangan. Ya, turun ke lapangan ke TKP untuk melakukan pemeriksaan TKP ulang. Dan sebagai bentuk transparansi, saya minta memang pengacara, penasihat hukum terus kita melihat dari alibi waktu dan timeline itu, ini adalah waktu golden time kurang lebih 15 menit almarhum ada di TKP, teman-teman sekalian. Dan pada akhirnya kita melihat jam 6 Februari 2023. Yang kedua terkait dengan laporan dari Ibu Jenny selaku istri almarhum Bribka AS tentang dugaan berkaitan dengan dugaan pembunuhan yang sudah dilaporkan ke Polda Sumut. Dan yang ketiga terkait dengan pengaduan masyarakat dari Ibu Jenny selaku istri almarhum Bribka AS, baik itu menyangkut pernyataan Kapolres Samosir maupun hal-hal lainnya yang menjadi pertanyaan dan kegelisahan. Nah itu dia tadi videonya, aduh. Ini berita yang kemarin ya. Lanjutan dari yang Iya, kemarin lanjutan ya, yang buat kemarin. kita bergetar-getar itu. Iya betul. Ini juga kita bergetar lagi kayaknya. Nah, tapi kan ada Bang Freddy. Oh iya, Bang Kalau Freddy kemarin aman. siapa ya? Bang Arjuna Arjuna ya? Ha. Tapi kan lebih jelas juga kemarin kan, Iya, kita benar. langsung tanya Langsung berhadapan. Kita ada Bang Freddy. Halo, selamat sore Bang Freddy. Halo, selamat sore, Alan, Bari. Oke Bang, mengenai mungkin hari ini ada kesimpulan ini Bang setelah kejadian yang kemarin ini Bang mengenai
Bribka Arfan Saragi ya Bang, benar ya? Nah, kira-kira Bang, Iya. pada saat pembacaan hasil penyelidikan, nah itu apa aja kesimpulannya, dan kira-kira keluarga juga turut hadir nggak pada saat pembacaan ini Bang? Silakan laporannya Bang Freddy. Iya, jadi saat pembacaan kesimpulan ini itu dihadiri oleh keluarga, kemudian pengacara, Polres dan beberapa pihak terkait lainnya. Nah, kesimpulannya adalah Polda Sumut menyatakan bahwa Bribka Arfan Saragi itu bunuh diri karena sianida. Jadi memang sebelumnya keluarga itu merasa janggal karena merasa bahwa Arfan itu bukan bunuh diri, melainkan dibunuh begitu. Tapi berdasarkan hasil penyelidikan dan fakta yang ditemukan polisi, ternyata itu bunuh diri. Jadi racun itu ditemukan ditemukan di bagian tubuh berdasarkan hasil forensik, dan kemudian berdasarkan hasil penyelidikan forensik digital ditemukan riwayat pemesanan racun yang dipesan melalui handphone Bribka Arfan Saragi pada 22 Januari, di mana pada tanggal 23 Januari itu handphonenya itu sudah disita ke Polres Samosir. Jadi memang kemarin itu sempat keluarga itu merasa janggal karena apa? Karena berdasarkan pengetahuan keluarga, handphone itu disita pada 23 Januari. Kemudian muncul statement bahwa racun dipesan pada hari yang sama gitu. Itulah yang kemudian menimbulkan tanda tanya. Namun kemudian ternyata racun dipesan oleh Bribka Arfan itu sehari sebelum handphone itu disita melalui handphone itu sendiri. Racun dipesan dari sebuah toko yang ada di Bogor. Jadi polisi itu juga terbang ke Bogor untuk menyelidiki atau mendatangi langsung toko sianida yang dipesan oleh Bribka Arfan itu. Ternyata hasilnya sama. Berdasarkan keterangan dari toko dan bukti-bukti, racun yang dipesan dengan barang bukti yang ditemukan di lokasi, mulai dari bungkus racun itu memiliki kesamaan atau identik lah gitu. Makanya dapat disimpulkan bahwa Arfan ini dibunuh. Kemudian juga kesimpulan ini dari hasil profesor yang khusus menangani soal sianida. Jadi profesor ini memang sempat menangani kasus kopi sianida Mirna Solihin pada tahun 2016 lalu lah. Jadi ahli ini juga yang menyimpulkan bahwa Arfan bunuh diri sesuai dengan kepakaran dan keilmuan dan pengujian yang dilakukannya, begitu kan. Oke Bang, jadi Bang apa tanggapan dari keluarga setelah mengetahui Bribka Irfan ini kan bunuh diri, bukan dibunuh Bang? Iya, jadi keluarga itu sejauh ini justru mengucapkan terima kasih ya kepada Polda Sumut karena sudah secara terang-benderang mengungkapkan kasus ini. Karena memang pada saat gelar perkara itu, jadi sebelum disimpulkan itu ada namanya gelar perkara, nah itu dihadirkan keluarga itu untuk mendengarkan keterangan dari penyidik, kemudian dari saksi ahli. Nah sampai akhirnya itu tadi malam keluarga itu menerima keputusan itu. Jadi istri Bribka Arfan itu berterima kasih, kemudian pengacara juga turut berterima kasih karena apa yang selama ini menjadi keresahan sudah terjawab. Tapi demikian pengacaranya belum memastikan langkah apa yang akan dilakukan berikutnya karena masih menunggu dari pihak keluarga ini seperti apa langkah berikutnya, karena memang sebelumnya itu mereka sudah mengadu ke Kapolri, LPSK dan sebagainya agar meminta otopsi ulang, begitu bahasanya. Tapi memang sejauh ini belum dapat dipastikan soal permintaan itu, Kak. Oke Bang Freddy, pada saat si mungkin Bribka Arfan ini memesan sianidanya nih Bang dari Bogor, nah kira-kira alamat pemesanannya itu di mana Bang? Menerimanya gitu, dan kira-kira kurirnya itu juga termasuk jadi saksi atau gimana saat menerima kejadian ini Bang? Iya, jadi kurir toko online warna orange itu jadi saksi karena dia yang mengirim langsung racun kepada Bribka Arfan di tempatnya bekerja di UPT Samsat Panguruan. Jadi itu pada
tanggal 30 kalau tidak salah itu Hmm. diantar langsung oleh kurir dan diterima langsung oleh Bribka Arfan. Akan tetapi memang yang sempat menjadi pertanyaan adalah masalah waktu, di mana keluarga itu mendapat informasi awalnya adalah racun itu diterima pada malam hari kurang lebih pukul 9, dan ternyata dari penuturan kurir itu, dari hasil pemeriksaan, racun itu diantar kurang lebih sore, namun dia baru mendata ya, atau menginput datanya itu malam, sehingga yang di awal itu diketahui diterima malam, sehingga keluarga itu nggak yakin karena kan biasa Samsat itu tutup sore, namun justru di situ seperti dibuat seolah-olah ada aktivitas lah begitu, makanya keluarga awalnya merasa janggal gitu. Samsat kan tutup lah kalau malam, kenapa masih ada kurir antar paket sampai malam gitu. Oke, Bang. Jadi kurir juga diperiksa, dan Mhm. petinggi Shopee yang ada di Jakarta juga itu sempat ditanya-tanya lah, diperiksa juga. Oke, Bang. Apakah Bribka Arfan ini pernah nggak sih, Bang, cerita masalahnya sama istrinya, Bang? Iya, jadi Bribka Arfan ini cerita sama istrinya tidak terang ya, tidak begitu terbuka. Dia hanya mengatakan bahwa memiliki masalah di pekerjaannya, tapi si istri ini mengaku tidak mengetahui bahwa masalah apa yang dialaminya gitu. Jadi kan sebenarnya yang dialami oleh Bribka Arfan adalah dia ketahuan menggelapkan uang pajak bersama 4 orang pegawai honorer di Samsat itu. Jadi total itu ada sekitar 2,5 miliar. Jadi istri tidak mendapatkan cerita utuh atau masalah yang sebenarnya. Jadi hanya mendengar bahwa ada masalah begitu. Dan kemudian Bribka Arfan juga kurang lebih sudah membayar sekitar 700 juta. Kurang lebih sekitar 700 juta, dan itulah yang membuat janggal di awal keluarganya. Karena apa? Jika memang sudah ada niat mengganti dan membayar 700 juta, kenapa harus bunuh diri lagi? Gitu. Itulah yang kemudian menjadi pertanyaan, sehingga tadi malam disimpulkan juga bahwa ternyata Bribka Arfan ini secara psikologis merasa tertekan karena dari salah satu pelaku yang biasa kong kali kong dengan Arfan nih, Acong, itu kabur. Jadi dia merasa menanggung itu sendiri gitu. Makanya secara psikologis tertekan, kemudian bunuh diri. Jadi memang istrinya itu tidak mendapat detail masalah apa yang dialami. Dia hanya mengetahui bahwa Arfan memiliki masalah, kemudian katanya mereka meminjam uang, kemudian menjual rumah untuk menutupi atau mengganti kerugian para wajib pajak yang sudah ditipunya. Oke, Bang. Jadi 4 orang honor yang lainnya itu gimana, Bang? Iya, jadi dari 4 orang honorer pegawai UPT Samsat Panguruan, 1 itu kabur, itu biasa dipanggil Acong, dan 3 sampai saat ini masih berstatus sebagai saksi. Jadi sampai sekarang polisi belum menetapkan status tersangka pada mereka, karena informasinya terakhir itu ada sekitar 160-an kalau tidak salah, itu wajib pajak yang sudah diperiksa. Jadi jumlahnya itu bertambah terus. Jadi polisi masih menyelidiki soal penggelapan pajaknya, karena satu atau saksi kuncinya itu belum diketahui. Tapi memang sejauh ini masih terus dilakukan penyelidikan soal penggelapan di UPT Samsat ini. Jadi memang mereka itu memalsukan berkas-berkas gitu. Oke, Bang Freddy. Kira-kira pada saat kalau dibilang Bribka Arfan ini katanya hampir 2,5 M ya kan. Iya. Nah, kira-kira emang gaya hidupnya hedon apa istrinya hedon, apa kelihatan gitu ketika dilakukan penggelapan itu langsung hedon, atau sebenarnya mereka biasa aja sebenarnya ya kan, Bang? Gimana itu, Bang? Kondisi ekonomi pada Nah, saat itu. kalau berdasarkan penelusuran kita dari medsos-nya itu biasa aja gitu, karena kan lagi pula mereka tinggal di Samosir, jadi juga tidak begitu mencolok lah kalau kita lihat dari sisi kita yang tinggal di sini gitu. Oh gitu. Kalau untuk Jadi dari biasa.
Kalau untuk dari tadi kurir itu Bang, kira-kira katanya jam 9 tuh baru diterima. Emang nggak ada CCTV yang menunjukkan bahwa si kurir itu jam berapa sampai di saat Jam 5. pembagian itu? Kelihatan nggak? Ada kelihatan? Iya, jadi berdasarkan penelusuran tuh seperti itu. Kemudian jadi jam 9 itu baru di-input begitu. Ada ke CCTV Bang yang kelihatan kurirnya itu datang ke ini ya, ke kantornya itu pada saat pengantaran barangnya itu? Langsung dimatikan karena Kak nanya. Iya betul. Iya, Bang Freddy kayaknya apaan sih pertanyaan Kak ini lagi kata gitu. Iya betul. Kan saya mengulangi lagi kata. Iya, cuma kan penasaran belum selesai. udah. Belum selesai tadi soalnya. Iya, sepertinya ada rekaman CCTV, makanya ketika ditelusuri itu dapat, dan kemudian kan itu awalnya menjadi tanda tanya besar itu. Kenapa kok bisa di paket itu kan tertulis diantar itu pukul 9 malam lah kurang lebih. Ternyata itu tadi di input diantarnya masih terang, ternyata di inputnya itu pada saat sudah malam hari. Kelupaan berarti kurirnya. Data yang awal itu, data awalnya itu yang dikasih oleh Kapolres Samosir itu kan malam. Ternyata setelah ditelusuri si kurir tadi itu sepertinya lupa menginput hingga pada malam hari. Oke, ada lagi Kak? Itu aja lah kalau gitu. Semoga kasusnya Bribka Arfan ini udah ini ya, cepat apa sih Kak dibilang? Apa? Cepat selesai gitu. Cepat selesai. Tapi kan bakal menimbulkan tanda tanya Kak, juga karena bakal sama bertambah orang-orang. lagi kan Bang uang yang penggelapannya ya tadi Abang bilang ya. Betul. Apalagi yang 4 jadi saksi ya kan, yang 1 lari kan, itu kan bakal terus kita ulik-ulik jadinya bener. ya kan. Si Acong itu kan, berarti si Acong itu ada memegang peranan penting juga deh. Betul. Iya kan. Ya udahlah, kita tunggu informasi selanjutnya Bang Iya, Freddy. Semoga masih si panjang. Acong cepat ditemukan ya Bang. Iya, itu saksi kunci mungkin. Iya betul. Ya udahlah. Terima kasih Bang Freddy informasinya. Selamat sore Bang. Iya, selamat sore Kak Tari kalian nih. Kayak tadi Bang Freddy mau ngomong lagi, langsung Iya. Kak matikan, kan? Betul. Ya dia tetap mau ngomong sama kita. Iya. Heeh. Mau nanya udah buka. Iya, Kak mau bukber di mana? Tapi Kata kan apa? Dek, kalau misalnya kita tanya sepanjang banyak-banyak, nanti takutnya orang kan, Bang Freddy kan bisa nulis lagi. Orang kan makin penasaran. Iya betul. Makin banyak pengunjung kita dong. Tadi aku mau membaca. nanya abang itu lagi di mana? Kok ada air-air di belakang? Kayak seger iya. gitu ya kan? Jangan-jangan Bang Freddy ada di Iya. samping Bang Freddy kayak gitu Iya ya kan? Jangan dikasih tahu semuanya kata iya gitu. kan. Mau nasi kotak kata Iya. gitu ya kan. Freddy Mau pakai kurma Iya. atau pakai Air bubur putih aja. sumsum? Jangan banyak, jangan Iya. ngomong ya kata Iya. gitu kan. Mana tahu ya Iya, kan. betul juga. Atau ada cewek Bang Freddy di situ deh. Kok cewek istrinya iya, udah ada iya, loh, iya. ya Allah. Mana tahu ada istri Bang Freddy. Udahlah apa jangan banyak gitu. Iya, ya kita kan mau buka bareng. Iya. Asik banyak kali ngomongnya loh, Pak. Iya kata betul. Kalau udah dua perempuan ini nggak Iya sia-sia kan, ngomongnya. kalau udah sama mama dua itu udah nggak usah diladenin lah dia. Coba kok mau buka puasa orang ini cepet kali ngomongnya ya kan itulah. Kak ini Kak ada berita ketiga, jadi kakak itu harus memberikan inisial aja. Nah mati. Nggak boleh disebutin katanya. Mati itunya. Hah? Mati ya? Ya Iya. udah kan di handphone. Oh iya. Di inisial aja katanya kan, biar Tribuners itu penasaran siapa sih sebenarnya gitu. Kayaknya udah tau lah dek semua orang. Ya udah kan nggak apa-apa, biar semakin penasaran Tribunersnya gitu. Iya. Coba Kak bacain Kak berita ketiga biar kita selesai. Nah ini ada presenter kondang RA ya kan, menanggapin santai setelah dikaitkan dengan kasus sebagai artis R dalam kasus Rafael Alun Trisambodo. Tahu lah pasti semua Iya orang kan, deh. siapa sih yang Udah nggak kenal rame RA kali gitu ya. ya? Udah rame di media sosial ya. Salah satu sultan. Oh Sultan terhits lah kan. Yang rumahnya yang kayak itu ya, yang kayak tag kemarin ya. Iya. Yang kayak ala-ala Eropa gitu ya. Yang rumahnya boleh direkam-rekam ya. Iya, pasti udah tahu lah semua orang gitu. ya kasus ini. Karena udah rame juga kan. Begitu. Jadi kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat Rafael Alun turut menyeret sosok artis ini ya kan. Jadi publik membuat spekulasi bahwa artis R itu adalah Rizky Bilar hingga Raffi Ahmad. Kok disebutin? Kan ada di teks deh. Oh iya, jadi baca teks saja gitu Iya. ya. Jadi meski namanya ikut dikaitkan dalam kasus Rafael Alun, suami Nagita Slavina ini
tak mau ikut panik. Tapi kan itu masih diduga ya. Masih diduga. Masih diduga, terduga, bukannya dia bukan memang dia kan? Iya, jadi pun kata si AA pun ya nggak panik lah katanya gitu. Bahkan bapak dua anak itu malah mempersilahkan KPK nih memeriksa harta yang dimilikinya. Wih, berani. Kemarin juga pernah kan si RA ini juga di waktu kasus siapa sih yang dia dicurigain, yang Sultan yang kemarin. Oh iya. Ya kan, Sultan iya. yang gara-gara apa trader situ kan? Bukan itu juga deh. Banyak ya. Ada juga yang kasus yang gara-gara Lamborghini yang punya dia. jet pribadi tuh. Oh, jet pribadi. Oh iya itu juga. Itu kan sempat dia tebok-tebok juga. Cuman kan memang padahal kan buktinya kalau nggak kita ada. pikir-pikir dia tuh kerja dari pagi, siang, sore, malam. Betul. Tengah malam. Dia tidur cuma Subuh, berapa jam? ya kan? Ha-ha. Dia tidur cuma 2 jam lah mungkin. Hanya tidur di jalan, di mobil. Ya mungkin dia kan kalau uang dia, pendapatan dia seperti itu juga ya masuk akal. Soalnya juga dia satu kali ini dia berapa, sekali Betul. manggung berapa, ya kan? Terus dia juga punya rans, dia juga punya usaha istrinya, ya kan? Betul. Belum lagi harta dari nenek moyang, ya Betul, kan? dari nenek-nenek moyangnya. Betul ya kan. Nah, jadi alhamdulillah katanya kalau gue santai aja, ntar juga kebuka sendiri. Ibaratnya mau diperiksa KPK, PPATK, pengecekan perusahaan, gue monggo silakan katanya. Terlebih Raffi turut menyindir sosok yang menuduhnya sebagai artis Berarti ada yang mau menjatuhkannya juga. Oke, mungkin ada yang sirik sama dia ya. Sirik, tapi tak mampu. Mungkin. Tak mampu jadinya sirik. Tapi memang selalu banyak yang selalu mau menjatuhkan ya. Biasa keluarganya itu. RA dan NS ini ya. Dalam dunia entertain itu biasa. Oh, itu. biasa. Supaya naik pamornya, menjatuhkan yang ini. Padahal mereka itu kayak nggak pernah ya menjatuhkan ya. Benar. Karena aku ya fansnya gitu. Oh, ada fansnya. Iya, fansnya Nagita Slavina. Oh, aku fansnya Cipung ya. Cipung. Cipung. Ya udah lanjut. Dia mengatakan nantinya orang yang melempar tuduhan itu akan malu sendiri karena Raffi yakin dirinya tak terbukti sebagai artis dalam kasus tersebut. Silakan aja, paling nanti yang nuduh malu sendiri katanya. Setelah kabar beredar, ia pilih mencoba menelaah awal mula gosipnya itu dikaitkan dengan artis mencuat gitu deh. Jadi aku sih mencoba menelaah aja ya kenapa digosipin ke aku katanya. Raffi mengaku mengenal menantu dari Rafael Alun yakni Jeremy Immanuel Santoso katanya. Namun ia membantah turut mengenal sosok mantan pejabat pajak itu katanya. Benar, aku punya kawan aku tuh Jeremy itu kerja di Rans, ngurusi Rans basketballnya aku katanya gitu. Jadi dia itu manajer basket timnas loh katanya gitu. Dia anaknya berprestasi. Dia punya istrinya anak Rafael gitu. Ternyata begitu deh. Kayak mana maksudnya? Juga dia itu manajer basket timnas loh katanya kan. Dia anaknya berprestasi. Dia punya istrinya anak Rafael. Maksudnya? Istrinya ya anak bapaknya itu. Nggak ngerti. ini punya anak. Iya. Ya kan, ini si Raffi. Tapi si Dandi anaknya Rafael. Iya, ini kan buktinya ada ini. Iya, terus Nanti kakak si Dandi anak keberapa? Oh mungkin gitu. Mungkin si Dandi ada kakaknya Oh kan? mungkin ya Ini, kan. betul nggak sih? Kau deh ketahuan kali kita bodohnya. Iya kan. Sampai mana telepon baca pun sampai lupa. Dia punya istrinya anak Rafael. Oh berarti aku tahu. Berarti si Jeremy ini menantunya Rafael, ya jadi kan? gara-gara berita itu semua teman-teman klien investor nelponin aku kata. Meski demikian hubungan dengan Jeremy hanya sebatas sahabat sekaligus rekan kerja katanya. Iya betul. Ia pun kini turut mendoakan supaya permasalahan keluarga Jeremy selesai katanya gitu. Tak terima dirinya dikaitkan dengan kasus pencucian uang Rafael Alun, Raffi Ahmad justru membongkar soal sumber kekayaannya kan. Jadi makin sirik semua orang kan. Iya. Apalagi aku sirik ya kan. Nah jadi ia menegaskan kekayaan yang ia miliki perusahaan ini kini mencapai triliunan rupiah. Hal ini dilakukan oleh Raffi seolah menepis dugaan kekayaan yang dia miliki berasal dari tindak pencucian uang katanya. Raffi mengatakan sumber penghasilannya selama ini berasal dari syuting dan bisnis yang bangun. Dirinya juga mengaku siap jika harus diperiksa oleh KPK. Alhamdulillah kalau gue santai aja, ntar gue kebuka sendiri. Ibaratnya mau periksa ini lagi kata-katanya kan. KPK, PPATK, pengecekan perusahaan gue monggo silakan. Iya tapi kan kak, dia itu tengoklah dari YouTube-nya aja berapa ya, kan? Ya kan? Terus dari Instagram, Betul. belum lagi dari endorse, belum lagi dari apa sih? Klub dia Semua juga lah. ada, klub bolanya kan. TikToknya siapa aja ada ya kan? Siapa? Yang pembantunya si ini, babysitternya si
Ya, ada lah pastinya. Ya kan? Jadi ibaratnya apa ya, kalau kita Pendapat orang ini banyak nih. Lagian orang ini dia juga royal kan sama karyawan-karyawannya kan, apa yang nggak dikasih ya kan. Betul. Terus lagian kalau si Raffi ini kan juga orang baik ya kan. Iya. Jadi dia nggak pernah kayak ngasih tahu aku ngasih pinjam ini, tapi orang yang menerima kebaikannya itu yang bicara sama tentang kebaikan mereka nih loh di sekeluarga. Biasalah. Mungkin gini loh, cobaan pas di bulan Ramadan. Biasa kayak gitu. Kami juga punya cobaan di bulan Ramadan. Betul. Itu aja. Ada videonya rupanya. Ada videonya, ya? Kita nonton aja videonya dulu ya. Check it out. Raffi Ahmad buka suara usai namanya dikaitkan dengan selebriti berinisial R yang diduga terlibat dalam kasus pencucian uang mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo. Dikutip dari YouTube FYP Trans 7, Raffi pun mengungkapkan sumber kekayaannya. Ia menyebut bahwa perusahaan yang didirikannya yakni Rans Entertainment memiliki valuasi yang mencapai triliunan rupiah. Perusahaan tersebut dibangunnya dari nol dengan modal uang yang ia dapatkan dari syuting. Raffi pun tak ingin masyarakat berprasangka buruk terhadap pencapaian yang ia raih dari kerja kerasnya selama ini. Ia juga mengaku tidak takut jika perusahaannya diperiksa oleh PPLTK maupun KPK. Sebelumnya beredar informasi bahwa ada keterlibatan sejumlah selebriti, salah satunya berinisial R dalam kasus dugaan TPPU Rafael Aluntri Sambodo. Menurut temuan Indonesian Audit Watch, ada dugaan 25 artis termasuk 3 band besar yang terlibat dalam kasus TPPU ini. Terkait hal ini, KPK pun menyatakan akan memeriksa laporan keterlibatan sejumlah selebriti tersebut. Juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri menyebut pihaknya akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan internal KPK untuk memastikan laporan tersebut. Nah, jadi kayak macam nengok sinetron Rahasia Ilahi ya kan? Iya betul. Ya kan, betul kan? Mereka itu seperti yang kemarinnya anaknya itu sombong gitu kan, suka pamer harta, terus angkuh, arogan. Sekarang ya kayak gitu, dan bukan hanya anaknya aja, bapaknya pun jadi kena. Keluarganya juga kena. Tas mamanya juga dibawa loh. Cobalah tasnya yang banyak itu. Tapi kemarin mamanya udah yang ada tuh banyak klarifikasi yang nangis. Sampai nangis. Kan? Nangis itu seperti kayak dibuat-buat ya kan? Betul. Bukan dari hati. Mama kayak artis, itu ya kan? Itu kata netizen. Betul. Iya, mama kayak artis, emang cantik mamanya. Anaknya kan yang cewek cantik juga. Oh iya. Ya udahlah kalau gitu. Ya udahlah, kan. semoga si siapa namanya? RA. Bukan. Siapa nama anaknya? Dandi. Dandi tuh nggak manja lagi ya kan? Dia itu kurasa bukan manja. Dibuat. Kayak macam ada kayak mana ya aku bilangnya? Apa? Udahlah kan katanya nanti bapaknya menyelesaikan katanya kan. Oh, bapaknya gitu. menyelesaikan ya udahlah kalau bapak selesaikan lah gitu ya kan. Yang penting yang paling penting itu adik David sehat. Iya, itu dia. betul Karena lah. kasihan kan. Aku nengok foto-fotonya di Instagram terbaru. Bapaknya ya. Kita lihat update-nya itu. Tapi kan. alhamdulillah dia udah mulai respon ya, udah mulai bisa senyum, walaupun dia susah sepertinya ngomongnya Kak ya. Padahal di masa-masa itu dia mestinya raih cita-cita. Iya benar. Ya kan, kuliah gara-gara gara-gara sepasang kekasih itu ya kan. Kekasihnya itu gimana ya ceritanya? Ratna dan Galih itu jadi masa depan. Iya sih, jadi si Ratnanya kayak mana? Nggak ada ini ya kan? Nggak tahu ya kan? Iya kan? Siapa di belakang dia itu makanya dia Mungkin. bisa kayak gitu ya. Ya udahlah Tribuners, ini udah mau buka puasa, kami pun mau pulang ya kan. Betul. Anak kami udah menunggu di rumah pastinya ya kan. Ya udah Tribuners, jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 5 sore. Jam 4 sore terus jam 4 edisi sore. Ramadan ya. Nanti kalau udah siap lebaran kembali lagi jam 5. Tapi kok bisa jam 4 terus ya kan? Iya, kalau bisa aja kan kamu pun bisa pulang cepat ya kan. Iya, Tribuners. betul. Makasih yang sudah menonton hari ini. Jangan lupa saksikan update semuanya di Tribun Medan, sosial
sosial medianya. Pokoknya kalian cek di situ ya kan. Jadi terima kasih Tribuners. Jadi saya Lani Saya Tari. dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Tribuners. Assalamualaikum. Selamat sore puasa. Medan.